Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Doang. Di awal tahun pasti banyak ya harapan besar buat jadi lebih baik. Dan buat ngewujudin harapan itu, aku yakin kita perlu banyak bebenah juga, khususnya bebenah dari sisi keuangan. Karena kalau keuangan kita baik nih, tentu proses mencapai harapan dan tujuan kita bakalan lebih mudah. Nah, di video kali ini, aku mau nge-review 5 aplikasi yang ideal buat nabung dan investasi dengan kategori risiko rendah dan aman. Zaman sekarang emang ada banyak layanan yang nawarin fitur tabungan yang bisa kita pakai gitu buat tujuan yang spesifik. Misalnya tuh buat tabungan nikah, tabungan umroh, tabungan buat beli rumah, tabungan buat liburan, dan lain-lain. Tinggal disesuaikan aja sama tujuan keuangannya. Nah, buat tabungan kayak gini, sebaiknya tuh kita fokus sama tabungan dan investasi yang risikonya rendah. Contohnya tuh kayak deposito di bank digital, terus reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap yang tingkat risikonya tergolong rendah. Sementara produk investasi kayak saham, kripto, atau campuran, itu tuh nggak akan aku bahas di sini nih, karena itu tergolong investasi berisiko tinggi yang memang butuh perhatian dan analisis serius, nggak cocok buat jadi tabungan. Aplikasi buat nabung ini tentu harus disesuaikan juga sama kebutuhan dan selera kamu. Soalnya setiap aplikasi itu emang punya sisi keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya yang pilihan dan return investasinya paling bagus, terus biaya layanan yang murah, kecepatan penarikan dana, dan lain-lain. Oke deh, langsung aja kita mulai yuk. Di video ini aku mau bandingin berbagai aplikasi populer buat nabung dan investasi berisiko rendah yang udah berizin dan diawasin sama OJK. Kayak Bibit, Bareksa, Peluang, Makmur, dan juga beberapa bank digital kayak Bank Jago, Sibank, Alobank, Bluebuy BCA, dan lain-lain. Perbandingan ini aku bagi jadi beberapa aspek ya. Yang pertama tuh dari sisi mana sih yang paling cuan, yang kedua dari aspek biaya transaksi yang terjangkau, terus yang ketiga dari sisi kelengkapan, yang keempat dari sisi penarikan instan, dan yang terakhir dari promo-promonya. Sekarang yuk langsung kita bahas aspek yang pertama. Kira-kira mana sih aplikasi yang produk investasinya paling cuan? Nah, buat ngejawab ini, karena tiap aplikasi itu punya produk investasinya masing-masing, jadi mau coba rangkum top 5 produk investasi kategori low risk dengan imbal hasil tertinggi dari masing-masing investasi. Terus dirata-ratain deh. Perlu dicatat aku cuma fokus ke low risk investment aja ya, karena fokusnya tuh buat nabung, bukan investasi yang butuh analisis mendalam. Di sini kamu bisa lihat nih, buat reksadana pasar uang juaranya tuh Bareksa, dan buat reksadana pendapatan tetap juaranya ternyata di aplikasi Makmur. Dan buat gabungan produk dengan top 5 performance yang dirata-ratain, bisa disimpulkan kalau di antara 5 aplikasi ini ternyata aplikasi Makmur yang returnnya tuh paling cuan. Yang kedua ada Bareksa, yang ketiga Bibit, dan yang keempat Peluang. Dari yang aku cek, Makmur ini emang selektif banget ya sama produk-produk mereka. Dan cuma produk dengan performa baik aja yang bisa masuk ke aplikasi Makmur. Jadi kita sebagai user tuh bisa lebih tenang buat milih reksadana yang paling cocok sama kita. Terus kalau bank digital dengan produk depositonya, kira-kira siapa sih yang paling cuan? Nih aku rekap beberapa bunga yang ada di bank digital. Mulai dari bunga tabungan biasa sampai produk depositonya. Bisa dibilang bunga deposito di bank digital tuh emang cukup kompetitif kalau misalnya dibandingin sama aplikasi reksadana. Tapi ada beberapa catatan nih yang perlu kamu perhatiin terkait bunga tinggi bank digital. Yang pertama, kita harus paham kalau bunga yang gede ini belum dipotong pajak 20%. Ini beda ya sama return reksadana yang udah net nggak kena pajak lagi. Jadi apa yang tampil di aplikasi itu tuh benar-benar yang kita dapetin. Yang kedua, bunga tinggi di bank digital ini biasanya bentuk promosi aja buat narik user baru, bukan kondisi normal. Jadi kalau misalnya kamu mau nabung buat jangka panjang, harus teliti banget itu bank mana sih yang nawarin return dalam jangka panjang, dimana umumnya bunga tinggi bank digital itu cuma sementara aja. Dan yang terakhir, dengan bunga setinggi ini, artinya uang tabungan kamu di bank digital tuh nggak dalam kategori yang dijamin sama lembaga penjamin simpanan atau LPS. Saat ini simpanan bank yang dijamin sama LPS itu bunga maksimalnya 4,25% per tahun. Jadi amit-amit kalau terjadi risiko gagal bayar, atau bank digitalnya tuh ngalamin krisis keuangan gitu ya, maka uang kamu berisiko tertahan dan gak bisa diproses sama LPS kayak bank-bank tradisional lain. Di sisi lain, proses klaim LPS ini biasanya perlu waktu alias nggak instan. Padahal tujuan kita naruh uang di sini ya supaya uang kita bisa bertumbuh seiring waktu. Bedanya sama aplikasi reksadana, investasi kamu tuh secara otomatis udah terdiversifikasi. Risikonya nggak bertumpu ke satu produk keuangan aja. Contohnya gini, reksadana Capital Money Market Fund mayoritas portfolionya diisi sama produk obligasi dan deposito perusahaan, kayak Bank Aladin Syariah, Bank J-Trust, MNC Capital Indonesia, Bank Kapital, Barito Pasifik, dan masih banyak lagi. Kalau misalnya sampai gagal bayar nih,
Artinya sebagian besar bank dan perusahaan ini harus bangkrut dulu. Dan kemungkinan semuanya bangkrut barengan itu ya kecil banget. Selanjutnya nih dari sisi biaya transaksi. Mana sih yang paling murah dan terjangkau? Buat kamu yang tabungannya udah besar, misalnya ratusan juta rupiah, aku rasa biaya transaksi ini nggak terlalu berasa ya. Tapi buat pemula yang masih punya dana terbatas, biaya transaksi ini jadi aspek yang penting banget. Contohnya gini deh, kalau kita cuma bisa nabung 100.000 sampai 500.000 per bulan, tapi biaya transaksinya 5.000 rupiah sampai 10.000 rupiah, bisa jadi investasi kita malah nggak optimal. Karena cuma buat sekadar balik modal dari biaya transaksi aja, itu tuh harus nunggu berbulan-bulan dulu, bahkan 1 tahun. Makanya menurutku aspek ini penting banget, terutama buat yang nabungnya masih ratusan ribu per bulan. Kalau transfer antar bank, kita udah tahu ya pasti dikenain biaya transfer sesuai regulasi banknya masing-masing. Tapi setelah aku cek satu-satu, ternyata ada 2 aplikasi nih yang biaya transaksi buat biaya reksadananya masih gratis. Itu pakai virtual account atau e-wallet di Peluang dan Makmur. Meskipun perlu dicatat nih, Peluang itu gratis biayanya cuma berlaku kalau kamu punya rekening Bank Permata aja. Sementara di Makmur, hampir semua metode tuh nggak dikenain biaya transaksi. Sementara di Bibit dan Bareksa masing-masing ngenain biaya pembayaran sesuai metode pembayaran yang kamu pakai. Buat kamu yang emang nabung secara rutin misalnya dengan nominal yang belum terlalu besar, biaya ini tuh bakal terus terakumulasi dalam jangka panjang. Jadi dari aspek ini, bank digital, Peluang, dan Makmur adalah layanan yang paling unggul. Sekarang kita lanjut bahas aspek yang ketiga, yaitu kelengkapan produk. Lengkap dari apa dulu nih? Karena judulnya aplikasi buat nabung, ya berarti lengkap dari sisi produk investasi berisiko rendah buat nabung ya. Kamu bisa lihat nih di tabel ini. Kalau cuma fokus ke RDPU dan RDPT aja, maka yang paling lengkap itu Bareksa, yang kedua Makmur, yang ketiga Bibit, dan yang keempat Peluang. Nah, tapi ini tuh buat produk investasi dengan kategori risiko rendah. Kalau kategori risiko moderat dan risiko tinggi dimasukin, masing-masing aplikasi tuh punya karakternya masing-masing. Misalnya Bibit itu lengkap banget dari RDPU, RDPT, RD saham, campuran, dan juga saham. Bareksa juga lengkap nih, tapi obligasi pemerintahnya cuma ada yang jenis SBN aja. Peluang juga ada macam-macam, selain reksadana ada saham luar negeri dan juga kripto. Tapi balik lagi ya, produk ini tuh tergolong high risk, jadi nggak ideal kalau buat ditabung, tapi termasuk investasi serius yang perlu analisis mendalam. Sementara Makmur saat ini cuma fokus nawarin produk reksadana aja. Ini cocok buat kamu yang mau fokus ke investasi reksadana di satu aplikasi. Apalagi reksadananya udah diseleksi ketat sama Makmur. Makanya nggak heran ya kalau return atau imbal hasil reksadana di Makmur tuh bisa ngalahin return di aplikasi lain. Nah, kalau misalnya bank digital, produknya nggak jauh-jauh sama tabungan biasa dan juga deposito. Ini aku tampilin informasinya dalam bentuk tabel ya. Kau bisa cek dan di screenshot kalau perlu. Kita lanjut bahas aspek yang keempat, yaitu kemudahan dan kecepatan penarikan dana. Di aspek ini buat bank digital, produk tabungannya tuh bisa ditarik dengan instan. Tapi buat produk depositonya, kamu nggak bisa tarik instan. Soalnya udah dipatok gitu sama jatuh tempo depositonya. Kalau misalnya mau narik lebih awal, biasanya tuh bakal ada denda. Sementara aplikasi reksadana buat beberapa produk investasi, kamu bisa narik nih secara instan. Sementara sisanya kamu perlu nunggu dulu waktu pencairan sekitar 3-7 hari kerja. Dan satu-satunya aplikasi yang belum bisa narik dana secara instan sama sekali itu adalah Peluang. Jadi kalau kamu butuh dana dalam keadaan mendesak, kamu tuh bisa taruh di bank digital atau kamu bisa pilih beberapa produk reksadana yang ngasih label penarikan instan. Contohnya tuh di aplikasi Bibit, terus ada juga di aplikasi Makmur kayak gini. Kamu juga bisa taruh tabungan kamu sebagian yang bisa cair instan, terus sebagian lagi yang bisa cair beberapa hari. Jadi kalau amit-amit ada kondisi finansial yang darurat, kamu tuh bisa cairin dulu yang instan, dan yang punya jeda 3-7 hari itu nyusul belakangan deh. Dan yang terakhir kita bahas dari sisi promonya. Setiap aplikasi yang aku sebutin tadi tuh punya bentuk promonya masing-masing nih. Aku bantu hitungin ya kalau kamu mau maksimalin promo-promo yang ada di tiap aplikasi. Misalnya Bareksa nih, pas penjualan SBN ST11 periode lalu, Bareksa tuh ngasih cashback 0,1% dari nilai transaksi dalam bentuk voucher reksadana. Maksimal cashback yang bisa kamu dapetin tuh 2,5 juta rupiah. Di Bibit juga sama nih, ada cashback buat pembelian obligasi FR tergantung nilai pokok obligasi yang kamu beli. Maksimal cashback yang bisa kamu dapetin tuh 45 juta rupiah buat pembelian obligasi FR senilai 15 miliar rupiah. Terus ada juga nih promo dengan skema serupa dari Makmur. Promo ini baru aja dikeluarin bulan Januari 2024 dan berlaku buat semua nasabah Makmur. Total bonus investasi yang kamu dapetin itu adalah 2% dari nilai investasi baru kamu, dengan maksimal bonus 10 juta rupiah. Tapi promo ini bisa dipakai sampai 4 kali loh.
Misalnya nih, kamu investasi senilai 500 juta rupiah ke salah satu reksadana di Makmur pakai kode promo mereka. Total bonus yang kamu dapetin itu adalah 10 juta rupiah. Nah, kamu tinggal ulangi aja langkah yang sama sebanyak 4 kali. Jadi maksimal bonus yang bisa kamu dapetin itu 40 juta rupiah buat total minimum pembelian reksadana 2 miliar rupiah. Nah, kamu bisa pastiin lagi syarat dan ketentuannya di masing-masing aplikasi. Tapi dari berbagai promo ini, aku bisa bilang gitu, Makmur ini jadi satu-satunya yang paling unggul dan gak pelit soal promo. Nah, kalau aku bikin peringkat dari sisi produk investasi berdasarkan yang udah aku paparin tadi, reksadana pilihan Makmur tuh terbukti nawarin rata-rata imbal hasil yang paling tinggi, diikutin sama Bareksa, Bibit, dan Peluang. Terus dari sisi biaya transaksi, Makmur dan Bank Digital sama-sama nerapin biaya transaksi yang gratis. Tapi di sini aku kasih peringkat 1 ke Bank Digital karena fleksibilitasnya. Terus kalau dilihat dari sisi kelengkapan produk, Bibit dan Bareksa jadi aplikasi yang paling lengkap. Terus Peluang, Makmur baru di Bank Digital. Kalau misalnya dari sisi penarikan dana, Bibit, Bareksa, dan Makmur sama-sama nawarin penarikan instan. Tapi di sini aku taruh Bibit yang paling atas karena produk reksadana yang punya fitur ini tuh lebih banyak. Dan yang terakhir dari sisi promo. Menurut aku promo yang paling menarik itu ada di aplikasi Makmur, terus Bibit, Bareksa, baru di Peluang. Kalau aku lihat secara keseluruhan nih, Bibit tuh masih jadi layanan yang paling populer buat nabung. Bareksa juga bagus tapi biaya layanannya paling mahal. Dan Makmur ini pendatang baru yang menarik dengan produk reksadana yang diseleksi ketat dan paling banyak kasih promo. Sementara Peluang bagus karena banyak jenis investasi, tapi ya kecampur-campur sama yang sifatnya high risk. Belum ada penarikan instan juga, jadi Peluang ini lebih cocok buat investor yang lebih serius gitu ya dan butuh analisis. Bukan yang cuma mau nabung di kategori low risk. Oke deh, itu tadi review aplikasi terbaik buat nabung di tahun 2024. Tiap aplikasi emang punya keunggulannya masing-masing. Tergantung selera kamu nih, lebih mentingin aspek yang mana. Apa dari segi pertumbuhan aset, murahnya biaya layanan, kelengkapan produk, aksesnya gampang, bisa dicairin uangnya secara instan, atau promo-promonya. Nah, buat kamu yang nabungnya udah jalan, lebih suka aplikasi yang mana nih? Sharing di kolom komentar yuk! Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.